Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ulhiyati. Saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Madinah tahun 2020 angkatan The Guidance 414. Dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk Mas Golagong. Nah, mungkin nanti untuk sesi yang di masjid itu akan beda lagi untuk kelas 6. Dan untuk yang sekarang ini, mari kita langsung saja mendengarkan prakata dari Mas Golagong. Oke, waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya duduk lalu memandang yang di depan, saya selalu melihat pohon ini. Jadi saya kalau melihat pohon itu selalu merenung. Kenapa? Selain pohon itu banyak manfaatnya, tangan saya jatuh dari pohon. Jadi setiap melihat pohon selalu terbayang. Waktu kelas 4 SD, saya jatuh dari pohon. Pohonnya pohon itu belimbing ya? Iya. Pohon belimbing. Kelas 4 SD di Kota Serang tahun 1974, tanggal 5 Oktober, ada pesawat terbang melintas di alun-alun Kota Serang. Ketika saya dan teman-teman kecil umur 11 tahun sedang perang-perangan, topi bajanya dari daun pohon nangka, tanda bintangnya dari tutup minuman, senjatanya dari pelepah daun pisang, melihat ke langit, banyak tentara terjun payung. Kami yang masih kecil terinspirasi pengen terjun. Gitu. Nah, karena nggak punya parasut, ngambil payung yang ada di rumah. Karena nggak punya pesawat, terjunnya dari pohon. Siapa yang paling tinggi terjunnya, dia yang jadi jenderal. Nah, saya ingin jadi jenderal, melompat paling tinggi. Tapi risikonya saya harus kehilangan tangan, patah. Sebelumnya pernah juga patah waktu koprol-koprol itu dibawa ke Pak Nur Yasin di Pandeglang ya. Masih ada nggak? Belum, sudah wafat ya. Yang sudah lama banget. Yang kedua dibawa ke PAL 4 Pak Marzuki. Harus rela saya kehilangan tangan karena salah penanganan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Iqra yang mengubah saya. Ketika saya kehilangan tangan, oleh ayah dan ibu, mereka guru, diberitahu bahwa kamu akan lupa memiliki kekurangan jika kamu melakukan 3 hal. Saya tanya, apa itu Pak? 1, kata Bapak nih, ba'da subuh kamu harus berolahraga, lari pagi. Rumah saya di Kota Serang. Ada yang pernah ke alun-alun Kota Serang? Nah, rumah saya di sekitar situ, di belakang Hotel Mahadria. Ada komplek guru. Jadi ba'da subuh saya harus lari pagi mengitari alun-alun Kota Serang. Kemudian setelah pulang sekolah saya harus membaca. Dan terakhir, sebelum tidur saya harus mendengarkan emak bercerita. Ya, saya punya 1 buku, nanti saya kirim lewat pos karena lupa nih tasnya nggak kebawa. Dari cerita-cerita itu ada yang menarik. Siapa yang bisa jawab, saya kasih buku. Bagaimana caranya Nabi Yusuf terlepas dari tuduhan pelecehan seksual? Siapa yang berani jawab? Saya kasih hadiah buku. Ayo, nanti alamatnya kasihkan ke Ustazah. Jadi waktu kecil itu saya dikasih tahu soal cerita Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur ya, dibuang ke sumur, lalu dituduh melakukan pelecehan seksual. Kata emak, tahu nggak kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf itu ganteng. Jadi ketampanan itu bisa membawa petaka kalau tidak
dikelola dengan baik. Nah, kebetulan waktu itu kata ibu saya, kamu tuh ganteng walaupun tangan satu, pasti kamu dapat calon istri yang cantik. Nah ini. Ayo sekarang siapa yang bisa menjawab bagaimana caranya Nabi Yusuf terlepas dari tuduhan Ratu Zulaikha ya? Yo, siapa yang tahu? Ayo maju. Jangan baca. Ayo. Maju. Baca Qurannya belum? Ayo silahkan siapa yang tahu jawabannya silahkan maju, nggak usah malu-malu. Ayo maju. Ya dari kelas 5 boleh atau kelas 6. Ayo. Ya ayo silahkan. Oh Denik tahu jawabannya. Ayo silahkan. Yuk. Nanti dapat hadiah buku loh dari Mas Gong. Yang kapan lagi dapat hadiah buku dari Duta Baca Indonesia langsung. Saya tangannya diamputasi nih, kehilangan tangan. Lalu kata orang tua, emak sama bapak bilang supaya saya tidak minder karena masyarakat waktu itu khawatir masa depan saya nanti bagaimana ya, suram atau cerah. Jadi masyarakat di sekitar satu sudah mengkhawatirkan saya bagaimana masa depan saya. Nah, kata bapak, kata emak, supaya kamu tidak minder, supaya kamu tidak meratapi nasib, lakukan 3 hal. 1, berolahraga setelah sholat subuh. 2, membaca. Baca apa saja? Tadabbur. Kalau kamu buka selain surat Al-Alaq ya, ada surat Al-Mulk ayat 15. Saya lupa deh bahasa Arabnya. Tapi Allah menyuruh kita bertebaran untuk melihat ciptaannya, untuk menikmati rezekinya, yang kemudian itu dimaknai kita harus tadabbur, harus menikmati kuliner-kuliner di seluruh dunia. Nah, jadi itu ya, olahraga, lari pagi, membaca, dan mendengarkan dongeng. Itu saya lakukan dari kelas 5 SD setelah diamputasi sampai saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung. Saya kuliah di Bandung. Jadi pekerjaan saya tiap hari lari pagi, baca buku, baca koran, tadabbur, baca alam, Iqra, lalu mendengarkan cerita emak. Makin dewasa mendengarkan cerita teman, mendengarkan cerita guru, mendengarkan cerita tukang sapu, mendengarkan cerita semua orang. Saya jadi pendengar setia. Tuh, 3 hal itu. Ya. Siapa yang bisa atau berani maju, apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena saya mengikuti perintah emak sama bapak, pada subuh olahraga, pulang sekolah membaca buku, dan mendengarkan dongeng. Olahraganya kemudian oleh bapak diarahkan ke badminton. Apa hadiah ketika ridho Allah, ridho orang tua? Apa hadiah yang saya peroleh dari 3 kegiatan itu? Yang maju bisa menjelaskan, dapat hadiah buku lagi dari saya. Silakan. Ayo. Ayo teh. Ada yang berani maju? Apa hadiah kalau kamu tiap hari latihan silat? Apa hadiah jika setiap one day one juz, 1 hari 1 ayat, 1 surat, 1 ayat, 1 juz? Apa hadiahnya? Saya tadi olahraga, badminton, baca buku, baca dunia, baca koran, baca apa saja, dan terakhir mendengarkan cerita dari emak sebelum tidur. Ayo, apa hadiah yang saya peroleh selagi hidup? Ayo, ayo, masa nggak ada yang berani maju mengungkapkan pikirannya? Kelas genep tuh kudu ditoel. Kelas 6. Ayo, Kelas 6. Kelas 6. Supi. contohnya gini. Supi. Kamu makan sepiring, 2 piring, 3 piring, apa yang terjadi?
Sehat. Kenyang. Kenyang. Ya seperti itulah. Sehat. Apa yang saya peroleh hadiah dari Allah? Olahraga badminton tiap hari itu, baca buku, baca dunia tiap hari. Lalu mendengarkan dongeng. Teh. Yuk, ayo cepat. Sampai maghrib nih saya nggak turun. Kasih aplaus. Oh, ada yang mau teh. Oh, Itu jiwa isin-isin. Namanya siapa? Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul Ramadhani, biasa dipanggil Arul. Ramadan ya? Ya, Oke, enggak Ramadona ya? enggak. Ya, ada tuh artis namanya Nia Ramadhani. Kamu lahir bulan puasa? Ya, bulan puasa. Di mana lahirnya? Lahirnya di Pandeglang di Mandalawangi. Oh, Mandalawangi. Coba kata-kata hari ini melihat pohon di depan ini. Coba apa kata-katanya? Cerah, indah dan bahagia. Kasih aplaus. Nah, itu salah satu cara mengekspresikan diri, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa nggak? Bahasa Arab. Jamil. Jamil. Sama Sa'adah. Sa'adah. Walas. Oke, saya sendiri nggak bisa. Anak saya yang bisa bahasa Arab, ya. Lupa saya harusnya dibawa ke sini. Oke, apa tadi hadiah yang saya peroleh? Silakan. Tadi yang pertama berolahraga. Nah. Kalau kita berolahraga pasti tubuh kita sehat, Ya. nggak sakit-sakitan pastinya, dan berpikir. intinya kita menjadi orang yang kepribadiannya semangat karena selalu berolahraga. Bayangkan kalau orang Islam, kaum muslimin nggak pernah berolahraga, apa yang terjadi? Loyo, Loyo. tidak semangat. Ada hadisnya kan tidak boleh mewariskan generasi yang lemah ya. Iya. Hadis itu. Jadi bapak, emak ingin saya jadi generasi yang sehat yang kuat. Iya, betul. Nah, itu dari olahraga. Terus apa lagi? Firman. Yang kedua dari Dan dohipa teh ya. Membaca. membaca. Pastinya dari membaca kita akan mendapatkan wawasan yang belum kita ketahui. Ya. Dalam berarti kita akan mendapatkan ilmu baru pastinya, dan pasti kita akan menjadi orang yang pintar. Setelah menjadi orang yang pintar, pasti kita akan berguna pastinya dan akan dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, sering mendengarkan cerita dari orang. Mendengarkan cerita dari orang, Dari emak atau dari orang? Dari Atau emak. dari siapa saja ya? mendengarkan cerita dari orang atau dari siapa aja. Dari emak dulu deh. Pernah nggak? Dari malu, pernah, Emak suka cerita? pernah suka. Oke, apa yang kamu dapat? Yang saya dapat biasanya kalau ibu itu cerita dongeng-dongeng yang ya sama Nabi gitu ya, Ya. ataupun dongeng kampung, pastinya saya mendapatkan ibu bercerita kepada saya, pastinya untuk saya terapkan. Ada nilai-nilai tersendiri yang saya dapatkan dari cerita ibu ya, yang pastinya saya menambah pengetahuan saya juga sama seperti yang membaca, hanya saja berbeda ini mendengar dari orang lain. Kalau membaca kan kita sendiri yang mencari, kalau ini kan orang yang memberi kita. Kira-kira apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan dari mendengarkan cerita, Nah. Terutama dari emak. terutama dari emak. Apa? Kalau bagi saya, Bayangkan emakmu, ibumu masih ada? alhamdulillah masih Nah, ada. bayangkan kamu duduk, emak bercerita. Apa yang kamu dapatkan tuh? Yang saya dapatkan cerita, Selain cerita? cerita juga makna dari cerita tersebut. Selain makna dari cerita tersebut? Selain makna itu, Bayangkan motivasi pastinya. selain motivasi, emak Selain duduk di motivasi. depanmu, kamu duduk. Kasih sayang. Kasih sayang yang sekarang sangat jarang diterima oleh anak-anak, oleh kalian karena emaknya sibuk kerja ya. Kebetulan mama saya ibu rumah tangga. Kalau kamu kan diceritakan ya. Iya, Tapi diceritakan. kan ada orang-orang keluarga yang ibunya sibuk dan sebagainya, tidak sempat untuk bercerita. Jadi di sini nanti calon para ibu upayakan dekat dengan anak lewat cerita-cerita kisah Nabi dan sebagainya. Oke, kamu daftar ke sana ke TUUL, alamatnya nanti istri yang mengirimkan bukunya ke sini ya. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu nggak? Dari 3 kegiatan itu yang saya dapatkan apa? Disiplin. Jadi saya tahu bahwa untuk jadi sukses itu ada prosesnya. Kerja keras. Bayangkan kalau saya tidak membaca. Ya, terima kasih. Tidak berolahraga, tidak mendengarkan dongeng. Nah, hadiah apa yang saya peroleh? Tadi sudah dijelaskan. Itu masih sifatnya umum. Yang khusus nih. Waktu saya rajin berolahraga, badminton di Banten, saya juara kedua badmintonnya tahun 80 waktu SMA kelas 1. Tahu nggak juara pertamanya? Tangannya 2. Ya, jadi saya juara kedua tangannya 1, yang juara pertama tangannya 2. Pertandingan antar sekolah se-Banten, lawan orang Rangkas, lawan pelajar SMA Pandeglang, lawan SMA Rangkas, Cilegon, Tangerang. Itu hadiah dari Allah tuh selagi hidup. Lalu dikirim ke Jawa Barat di Sukabumi, kelas 2 SMA. Lawan SMA dari Kuningan, tangannya 2. Jadi se-Jawa Barat, alhamdulillah saya masuk 16 besar. Yang 15 tangannya 2 semua. Lalu kuliah di Unpad Bandung, bertanding antar kampus se-Jawa Barat, juara 4 saya. Juara 1, 2, 3, tangannya 2. Jadi olahraga membuat saya sehat, juga berprestasi. Kemudian dikirim saya ke Jepang untuk ikut kejuaraan badminton sedunia yang khusus tangan 1, namanya Paralimpik. Tahu nggak juara keberapa saya? Saya dapat 5 medali emas. Oh. Jadi di sini olahraganya ini ada lapangan voli ya, nggak apa-apa, Megatron tuh ya, tahu ya. Oh, kamu voli tekuni 1. Bayangkan setiap pagi pada subuh kelas 5 SD sampai kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, yang saya lakukan lari pagi. Usia saya berapa? Coba, tahu nggak? Sama Ustadz juga masih tua saya, 63 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Ya, itu tadi olahraganya sampai ke Jepang tahun 89 di Jepang. Tahu nggak hadiah dari membaca buku? Apa ya? Saya sudah menulis, alhamdulillah, atas rahmat Allah ya. Nanti saya kaitkan ke nama Golagong. Saya sudah menulis 130 buku. Membaca dan menulis bukan perintah saya, bukan perintah emak sama bapak, langsung perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada pemuda Muhammad, belum jadi nabi ya. Saya sama istri tahun 2012 karena antrian haji panjang, saya memilih umroh saja. Dan saya sama istri naik ke Gua Hiro. Ingin tahu kenapa pemuda Muhammad mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq. Kamu bisa membuktikan ke sana. Kalau naik haji, nanti upayakan setelah proses umroh atau naik haji selesai, kamu naik ke Gua Hiro. Kenapa Al-Alaq turun di sana? Sulit saya menjelaskan. Tapi kalau berdiri di Gua Hiro, sholat di Gua Hiro, melihat ke Mekah di bawah, kamu baru paham kenapa ayat pertama itu turun di sana. Bagaimana di depan itu gelap gitu ya, jahiliyah, zaman kegelapan di Mekah. Itu terasa sekali. Kalau sekarang zaman kemewahan, masih relevan itu surat Al-Alaq itu. Sekarang kan berlomba-lomba membangun kemewahan. Nah, hadiah dari membaca buku, hadiah dari sering mendengarkan dongeng. Saya dapat kasih sayang dari emak. Sekarang saya dapat kasih sayang dari istri. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kamu sering mendengarkan cerita, insya Allah apa rasa peka, namanya empati ya. Kalau melihat ya sering tersentuh lah. Nah itu tentang kedisiplinan. Kata Allah, jika kamu tekun maka kau ingat aku apa? Soal kedisiplinan, bangun pagi pada subuh. Kenapa? Oh ini ya.
pingsan nggak? Oke, ditutup aja ya sebentar lagi. Yang terakhir, kemudian setelah saya juara badminton, saya melamar pekerjaan jadi pelatih badminton untuk orang cacat. Saat itu di Indonesia belum ada. Maka hobi membaca saya menyelamatkan saya. Saya kemudian jadi wartawan. Nama saya Heri Hendrayana Haris. Tapi tidak menjual. Disuruh saya mencari nama panggung. Pulang ke rumah. Ya bapak, emak, ridho Allah, ridho emak sama bapak. Saya nggak bisa pakai nama emak bapak Heri Hendrayana Haris. Harus dicari nama panggung. Bapak kaget. Tapi kata bapak, kamu gol ya di saya kerja di Kompas Gramedia. Oh gol ya. Gol itu kan bapak saya kan atlet, guru olahraga, nendang bola ke gawang gol. Artinya target tercapai. Ya, kata emak, kalau begitu setiap karyamu harus seperti bunyi gong menggema. Jika kamu pukul gong menggema. Dan kalau kamu sukses, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam-malam sholat istiqoroh saya berdoa, ya Allah, apa ya nama penanya, nama panggungnya. Sarapan saya mau ke Jakarta, bilang sama Mak, Pak, nama pena saya Golagong. Nulisnya Gol A Gong. Apa itu artinya? Artinya, kata emak, semua kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gol itu masuk atau sukses, gong itu terkenal karena menggema. Dan di antara dua itu ada Allah di tengah-tengah. Gitu. Jadi sebelum orang bertemu dengan saya menganggapnya saya Golagong itu orang Thailand, orang Cina, bukan non muslim. Tapi setelah alhamdulillah, setelah mendengarkan cerita ini, bantu sebarkan di akun medsos kalian bahwa Golagong itu maknanya sangat religius. Karena itu pemberian dari orang tua. Pesan dari saya sebelum kita tutup, karena nanti ke masjid, saya juga jam 10 harus ke Serang ada acara. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan tanpa restu dari orang tua. Kalau di sini tentu restu dari Pak Ustadz. Jadi jangan durhaka sama orang tua, jangan durhaka sama guru atau ustadz. Itu yang saya pegang hingga hari ini. Gitu ya. Terima kasih. Istriku mau mengucapkan 1-2 kalimat. Kenapa mau dipersunting oleh saya? Jangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Yang baik tentu milik Allah, yang salah, yang tidak baik milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Golagong atas sepatah-dua-patah katanya. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak sama Mas Golagong? Oke, setelah ini akan ada sesi kedua. Selanjutnya yaitu di masjid, tapi mungkin ini khusus untuk kelas 6 ya, karena ini sifatnya pembekalan intensif. Oke, mungkin langsung saja nanti setelah ini kita semua ke masjid ya. Yang kelas 6. Oke, terima kasih. Saya tutup. Oh, sama kelas 5 juga kata saya, sama kelas 5 dan juga kelas 6. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.